صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'd. Taib hadirin rahimani rahimakumullah, jemaah salat zuhur yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua dan melimpahkan kepada kita anugerah serta karunia-Nya, dan juga kita bisa mensyukuri segala nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala agar langgeng ada pada diri kita dan juga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Pada kesempatan hari ini insyaallah saya akan membacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan tentang istighfar, dan semoga kita bisa mengambil faidah darinya dan juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib hadirin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marratan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, aku sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaihi, dan juga aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6307. Dan yang kedua ialah dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonlah kalian ampunan kepadanya, maka sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Taib hadirin rahiman rahimakumullah, di dalam dua hadis ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat dari dosa-dosa itu agar kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, agar kita menjadi manusia-manusia yang selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beristighfar dan juga untuk bertaubat, dengan beliau mengabarkan kepada kita semua bahwa beliau sendiri manusia yang sudah Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang, dan juga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku selalu memohon ampunan kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain sampai 100 kali. Ini menjadikan dalil hadirin rahiman rahimakumullah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah beliau sang pengajar akan kebaikan, atau seseorang yang mengajarkan kebaikan dengan ucapan dan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau beristighfar kepada Allah, berapa banyaknya, itu lebih dari 100 kali memohon ampunan kepada Allah, dipraktekkan oleh beliau, dicontohkan dengan ucapan dan perbuatan. Maka kita sebagai umatnya yang penuh dengan dosa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ialah selalu melakukan kesalahan dan dosa. Khata'un adalah bina tafdil sigat mubalaghah, wazan fa'al, artinya selalu banyak melakukan dosa. Tidak ada satupun di antara kita dalam satu hari ini yang luput dari tidak melakukan dosa, mustahil. Kita selalu melakukan dosa dan kesalahan, banyak sekali.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan ialah orang yang banyak bertaubat. Maka di sini ada khatta'un ditambah juga dengan tawwabun. Banyak melakukan dosa dan kesalahan, harus juga banyak melakukan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin rahiman dan rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tuba liman wajada sahifatahu istighfaran katsiran. Tuba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan bagi orang yang mendapati catatan kebaikannya dipenuhi dengan banyaknya istighfar. Dipenuhi dengan banyaknya istighfar. Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam hadis ini istighfar itu adalah sebuah keutamaan yang besar, dan dia menjadi sebagai sebab kita dikeluarkannya oleh Allah, atau sebagai sebab Allah mengeluarkan kita dari segala kesusahan, dari segala gundah gulana di dunia ini, dari segala kesempitan rezeki, dari segala peceklik. Kapanpun kita memperbanyak istighfar, kapanpun kita memperbanyak taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita dari segala kesusahan, dari segala gundah gulana, galau dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jika kita kesusahan rezeki, maka perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian, memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya untuk agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Maka jika kita memperbanyak istighfar, faidahnya ialah yursilis samaa alaikum midrara. Selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga akan menurunkan kepada kita adalah hujan yang deras, yaitu rizki yang melimpah. Maka kita sekarang sudah apakah mau kemarau yang panjang atau akan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang berkah? Maka kita takut akan kemarau yang panjang, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan kepada kita hujan yang deras, yang berkah. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan kita memperbanyak istighfar, Allah ampuni kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah juga akan berikan kepada kita rizki yang melimpah, yaitu dengan hujan yang deras. Artinya adalah rizki yang melimpah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita anugerah harta dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum jannat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kita kebun-kebun, dan juga Allah akan mengalirkan bagi kita adalah sungai-sungai. Yaitu dengan kita memperbanyak istighfar, hadirin rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan tanah kita yang dipijak oleh kita, kebun-kebun kita, negara kita akan menjadi negara yang lebih subur. Kemudian negara kita akan menjadi negara yang di mana sungai-sungainya terus mengalir, dan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita dan seluruh makhluk hidup yang ada di negara kita. Inilah keutamaan istighfar, hadirin rahiman rahimakumullah. Maka tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali dia mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, yang baik dia itu muslim ataupun yang non muslim, baik dia yang soleh ataupun yang toleh, yang banyak melakukan kemaksiatan, baik dia yang muslim ataupun yang fasik, selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus seperti itu. Karena manusia yang tidak mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia tidak memohon ampunan sehari pun atau sedetik pun dalam seumur hidupnya, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang pamannya, yaitu Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an adalah salah seorang tokoh Quraisy yang sangat baik, yang sangat
baik perilakunya, selalu membantu orang, memiliki harta yang banyak, dan dia selalu membantu tetangga dan orang yang kesusahan. Maka ditanya oleh ibunda kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Abdullah bin Jad'an masuk surga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, fa innahu la yaqulu qad rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Karena Abdullah bin Jad'an tidak pernah sehari pun mengucapkan ampunilah ya Allah dosa-dosaku pada hari kiamat. Maka orang yang tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang Allah jauhkan dari kebaikan. Maka orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang Allah berikan petunjuk baginya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di mana maghfirah artinya ialah Allah menutupi segala keburukan kita. Hadirin, kita butuh dengan maghfirah, karena kalau seandainya tidak ditutupi keburukan-keburukan kita, maka niscaya manusia tidak akan mau berdekatan dengan kita. Itu di dunia. Maghfirah artinya ialah Allah menutupi keburukan-keburukan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah at-tajawuz, Allah membiarkan keburukan itu dengan tidak membalasnya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Yaitu Allah tidak mengazab kita. Kemudian maghfirah artinya ialah Allah memberikan pahala dari taubat kita, dari memohon ampunan kita kepada Allah dari dosa-dosa kita. Allah berikan kita pahala, Allah ridho kepada kita, kemudian Allah juga memasukkan kita ke dalam surga. Itu adalah maghfirah. Sehingga maghfirah adalah diambil dari kata al-mighfar. Apa itu mighfar? Yaitu topi baja, kevlar. Tujuan tentara membuat topi baja adalah, atau siapapun, atau helm semisalnya, agar melindungi kepala kita dari hal yang akan mencelakakannya. Maka dikala kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi diri kita dari jalan yang akan mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Maka tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, kata Rasulullah SAW. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dia dapati pada saat dia di akhirat nanti, dia buka catatan kebaikannya penuh dengan istighfar, penuh dengan istighfar. Tuba di sini ialah bermakna, kata ulama, adalah sebuah nama surga. Artinya adalah siapapun yang berbanyak istighfar, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang bernama Tuba. Disebutkan lagi Tuba adalah sebuah lembah di surga. Disebutkan lagi Tuba adalah sebuah pohon di surga. Intinya ialah siapapun yang berbanyak istighfar, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah akan lapangkan rizkinya, Allah akan perbanyak anaknya, Allah akan berikan kesehatan, Allah akan suburkan kebunnya, dan juga akan menyebabkan kemakmuran bagi negara kita, dan juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah doanya, dan banyak hal lagi hadirin tentang keutamaan istighfar. Kemudian hadirin rahiman rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ada sebab-sebab besar agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ulama mengatakan 3 sebab besar. Apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah ad-du'a. Hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Manfaat doa ialah apabila kita berdoa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dunia, keinginan dunia kita, keinginan atau tujuan dunia kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat adalah Allah, dengan kita berdoa kepada Allah akan Allah catatkan doa kita ini sebagai ibadah yang mukhlis kepada Allah, dan juga kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Karena doa adalah sebuah ibadah yang sangat mulia, yang sangat besar, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang berdoa kepada Allah kecuali dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Kebaikan dunia Allah kabulkan keinginannya yang bersifat dunia, dan dia dicatat oleh Allah telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga dengan dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan doa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini dari riwayat At-Tirmidzi, "Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali." Syarat doa kita, dikala kita berdoa kepada Allah, Allah langsung ampuni seluruh dosa-dosa kita, ialah yang pertama, kita berdoa kepada Allah dengan memenuhi rongga hati kita, harapan kepada Allah agar doa kita dikabulkan. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa anta muqinum bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan engkau yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kalian. Jadi syarat doa agar menjadi wasilah kita diampuni dari dosa-dosa kita ialah kita berdoa dengan membuncahkan atau memenuhi harapan dalam hati kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Berharap doa kita dikabulkan, berharap segala kesusahan kita dimudahkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Maka doa seperti ini wasilah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Wahai anak Adam, sesungguhnya tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku dan berharap doamu dikabulkan oleh Allah. Ghafartu laka wala ubali, kata Allah, aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Inilah salah satu sebab diampuni dosa-dosa kita. Sehingga salah sebagian orang yang mengatakan bahwa apabila seseorang berdoa dan dia berharap aku ingin doaku diijabah, maka katanya tidak ikhlas. Ini nggak tahu dari mana dasarnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita berdoa dan kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah, maka doa itu katanya atau ibadah itu tidak ikhlas. Itu salah. Justru Allah mendorong kita, menyuruh kita kalau kita berdoa harus berharap doa itu diijabah. Kalau perlu harapan itu memenuhi langit dan bumi. Sebagai justru adalah salah satu sebab wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Sudah dibahas tadi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ana as-sama'i, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, jika dosa-dosa engkau sampai menembus langit, balagat dhunubuka ana as-sama', sampai menembus langit dosa-dosamu, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Jadi perbanyaklah istighfar hadirin. Tidak ada orang yang beristighfar berkeringat, enggak ada. Sebuah ucapan yang ringan, tidak membutuhkan modal, tidak harus mengeluarkan uang, tidak harus mengeluarkan tenaga. Astagfirullah, astagfirullah, astagfir, atau Allahumma gfirli, Allahumma gfirli dhunubi, astagfirullah, sambil nyupir, sambil kerja, sambil apapun. Intinya adalah kebahagiaan bagi orang yang dia pada saat di akhirat nanti mendapatkan catatan kebaikannya penuh dengan istighfar yang banyak. Kemudian yang selanjutnya ialah salah satu sebab ampunan atau jalan terbesar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ialah tiada lain dan tiada bukan tauhid. Tidaklah seseorang meninggal dunia dan dia tidak membawa satu dosa syirik pun, ma'adzallah, semoga Allah melindungi kita dari itu, kecuali Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi ini lebih umum. Siapapun yang meninggal dunia dan dia tidak pernah melakukan kesyirikan atau dia pernah melakukan kesyirikan dan kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis riwayat Tirmidzi, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabid dunya khataya." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan sebesar bumi dosa atau sebanyak debu di bumi dosa, lebih besar lagi, jadi sebesar bumi dosa atau sebanyak debu di bumi dosanya. Kalau satu dosanya segede bumi kali sebanyak debu di bumi, berarti banyak dosanya. Thumma la tusyrik bi syai'a, kemudian di antara dosa-dosa itu tidak ada dosa syirik
pun kepadaku, sekecil apapun kata Allah, atau kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, dikala engkau meninggal dunia, la ataituha biqurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan mendatang kepada engkau dengan semisalnya ampunan. Maka tidak ada hadirin ampunan yang paling besar atau jalan ampunan yang paling besar yang akan kita dapatkan pada hari kiamat ialah kecuali tauhid. Maka kewajiban bagi kita selama hidup ini untuk menjaga kesucian iman kita, untuk menjaga kesucian tauhid kita. Jangan kita melakukan kesyirikan, jangan kita datang ke dukun, jangan kita percaya tentang tahayul, khurafat dan sebagainya, memakai azimat, meminta-minta ke kuburan, berdoa kepada selain Allah. Itu sebuah hakikat kecelakaan yang sangat nyata. Maka siapapun yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya akan dihancurkan seluruh amalanmu. Ini adalah hanya sebuah perumpamaan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diancam oleh Allah seperti itu. Bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Hadirin rahiman rahimakumullah. Jadi kebahagiaan kita ialah perbanyaklah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana taubat adalah memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama kata ulama ialah hendaklah kita melakukannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang membuat Allah gembira melebihi gembiranya seseorang yang lolos dari kematian ialah apabila dilakukan oleh seorang hamba ibadah itu dan Allah gembira melebihi gembiranya seseorang lolos dari kematian, itu ibadah taubat. Tidak ada seseorang yang bertaubat dari dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat kita. Di mana berarti ini adalah sebuah ibadah yang mulia, maka kita harus melakukannya dengan keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suatu apapun. Hijrah kita adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perempuan atau bukan karena jabatan atau bukan karena apapun, hanya lillahi taala. Yang kedua ialah hendaklah kita meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian menyesali perbuatan dosa itu, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat ialah yang kelima hendaklah dilakukan di waktu yang dimana taubat masih diterima. Kalau sekarang ialah selagi nyawa belum sampai tenggorokan, malam yughargir, selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan. Atau yang keenam, sebelum terbit matahari dari sebelah barat. Maka siapapun yang melakukan taubat dengan 6 syarat ini atau 5 syarat tadi, ikhlas karena Allah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, menyesali dia telah melakukan kemaksiatan itu, bertekad, memenuhi rongga hatinya, benar-benar saya tidak akan mengulangi kemaksiatan itu, kemudian dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan atau sebelum matahari terbit ke sebelah barat, maka taubat itu adalah taubatan nasuha. Terus bagaimana Ustaz? Kalau seandainya sebulan yang akan datang setelah dia taubat dengan taubatan nasuha, qadarullah dia terjerumus lagi ke dalam kemaksiatan, apakah taubatnya yang tadi gugur atau menjadi taubat sambal? Tidak. Maka dia tinggal taubat lagi dengan taubatan nasuha, ya. Taubat yang pertama tidak menggugurkan taubat dia, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai orang yang bertaubat selagi dia di dalam taubat itu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Berbeda dengan orang dia bertaubat, meninggalkan kemaksiatan, menyesali kemaksiatan itu, tapi masih nantilah ada kesempatan saya mau melakukannya lagi. Berarti dia tidak berazam untuk tidak mengulangi lagi, masih dia menginginkan, maka taubat ini adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah benar-benar bertekad, syarat tadi sudah benar-benar terpenuhi, tapi kemudian dia masih terjerumus kemudian ke dalam kemaksiatan, setahun yang akan datang mungkin, 2 tahun yang akan datang mungkin, tidak tahu kita, maka kata ulama itu tetap dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil wa khairu khatta'in tawwabun, sebaik-baik yang orang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seperti itu hadirin. Jadi tidak ada sebenarnya taubat sambal. Taubat sambal adalah mungkin taubat yang orang yang pura-pura bertaubat, ya, orang-orang yang pura-pura bertaubat, tidak berazam, dia benar-benar tidak berazam untuk meninggalkan kemaksiatan sama sekali. Karena manusia sifatnya adalah apa? Terpeleset,
Kalau dia terpeleset, maka segera dia kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga hadirin rahiman rahimakumullah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu Allah tunjukkan kepada kita jalan taubat, yang selalu Allah berikan hidayah kepada kita untuk basah lidah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dikala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada dosa syirik. Yang kedua, semoga catatan amalan kita banyak dengan istighfar kita. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mungkin sampai di sini hadirin, sebelum saya tutup ada yang tanyakan, fadhol. Tidak ada ya? Alhamdulillah, kita tutup dan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.